Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Last Stories, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan tetap dalam lindungannya, amin amin ya robbal alamin. Kembali ke channel kebanggaan kita yang selalu menyajikan cerita-cerita tentang kehidupan dari kisah pertengkaran, perselingkuhan dan kisah cinta. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like dan subscribe. Ayo kita masuk ke dalam ceritanya. Penyesalan yang terlambat saat cinta ibu menyelamatkan segalanya. Salma, seorang ibu yang penuh kasih, menjalani hidupnya dengan sabar meski anak-anaknya, Bayu, Rina, dan Dika, menghujaninya dengan hinaan dan cemoohan. Mereka tak lagi menghormatinya, menganggap Salma sebagai beban dalam hidup mereka yang glamor dan sibuk. Bayu sibuk mengejar karir, Rina terobsesi dengan kehidupan mewah, dan Dika hanyut dalam pergaulan yang salah, hingga melupakan kasih sayang yang selama ini Salma curahkan. Namun, nasib tak berpihak pada mereka. Perlahan, hidup mereka terjerumus dalam kesulitan yang tak pernah mereka bayangkan. Bayu kehilangan pekerjaan impiannya, Rina dikhianati oleh orang terdekatnya, dan Dika terjebak dalam masalah berat. Di tengah keterpurukan, mereka menyadari bahwa satu-satunya yang tak pernah meninggalkan mereka adalah Salma, ibu yang tak pernah berhenti berdoa demi kebaikan anak-anaknya meski dihina. Dengan hati penuh penyesalan, mereka kembali kepada Salma, memohon maaf dan memohon restu. Kini, dengan kekuatan doa sang ibu, hidup mereka kembali bangkit. Usaha yang mereka jalankan bersama berkembang pesat, dan kebahagiaan mulai menghiasi hidup mereka. Mereka belajar bahwa menghormati dan memuliakan seorang ibu adalah kunci utama menuju kesuksesan dan keberkahan hidup. Sebuah kisah penuh pelajaran tentang cinta tanpa syarat, penyesalan, dan kekuatan doa seorang ibu yang tak pernah pudar. Sebelum kita memulai kisah yang penuh makna ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya yang penuh dengan pelajaran hidup dan emosi. Komentar dan dukungan Anda sangat berarti bagi kami untuk terus menyajikan kisah yang inspiratif dan menghibur. Yuk, bersama-sama kita renungkan perjalanan hidup dalam cerita ini dan bagikan kepada orang-orang terdekat agar mereka juga bisa merasakan pesannya. Bayangan kehidupan yang berubah. Rumah itu terlihat tenang dari luar, namun di dalamnya, suasana hati seorang ibu bernama Salma berkecamuk. Ia duduk di kursi kayu tua di sudut ruang tamu, memandangi foto-foto anak-anaknya yang tertempel di dinding. Wajah mereka yang dulu ceria dan penuh kasih sayang kini terasa begitu jauh. Senyum yang dulu selalu menghiasi rumah ini, kini berubah menjadi tatapan dingin dan penuh kebencian. Salma adalah seorang ibu tunggal. Sejak suaminya meninggal beberapa tahun yang lalu, ia membesarkan ketiga anaknya, Bayu, Rina, dan Dika, dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan. Hidup sederhana bukan hal yang baru baginya, namun ia selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Bekerja sebagai karyawan di kantor kecil, Salma tak pernah mengeluh meski gajinya pas-pasan. Setiap sen yang ia hasilkan ia sisihkan untuk kebutuhan anak-anaknya, memastikan mereka mendapatkan pendidikan dan kehidupan yang lebih baik. Namun, seiring berjalannya waktu, sesuatu berubah. Setelah Bayu berhasil mendapatkan pekerjaan di perusahaan besar, ia tak lagi sering pulang ke rumah. Kebanggaan yang dulu ia tunjukkan kepada ibunya berubah menjadi sikap sombong dan meremehkan. Rina, anak keduanya,
yang dulu selalu menghabiskan waktu dengan ibunya, kini sibuk dengan kehidupan sosialnya yang mewah dan gemerlap. Ia mulai menganggap rumah ibunya terlalu sederhana dan memalukan. Dan Dika, si bungsu yang dulunya manis dan penurut, kini berubah menjadi pemberontak. Ia lebih banyak menghabiskan waktu dengan teman-teman yang membawa pengaruh buruk. Hari itu, Salma merasa cemas. Sudah beberapa hari Bayu tidak pulang ke rumah. Ia hanya meninggalkan pesan singkat lewat ponsel bahwa ia sibuk dengan pekerjaannya. Salma paham, dunia kerja memang menyita banyak waktu, namun rasa rindu terhadap anak sulungnya tak bisa ditahan. Rina pun sudah berminggu-minggu tak menampakkan diri. Terakhir kali ia datang ke rumah, ia hanya mengeluh soal betapa memalukan memiliki ibu yang masih tinggal di rumah yang tidak modern. Salma ingat betul bagaimana kalimat itu seperti duri yang menusuk hatinya. Sedangkan Dika, ia sering pulang larut malam dengan bau alkohol yang menyengat, membuat Salma semakin khawatir akan masa depan anak bungsunya. Sore itu, Salma memutuskan untuk menghubungi anak-anaknya. Ia merindukan mereka, ingin mendengar kabar meskipun hanya sebentar. Dengan hati-hati, ia menghubungi Bayu terlebih dahulu. "Bayu, apa kabar? Kamu belum pulang beberapa hari ini. Ibu merindukanmu." Suara Salma terdengar lembut namun penuh harap. Namun, di ujung telepon, Bayu terdengar tak sabar. "Iya, Bu. Aku sibuk. Kalau nggak ada hal penting, tolong jangan terlalu sering telepon." "Aku sedang ada rapat penting," jawabnya singkat sebelum memutuskan panggilan tanpa menunggu jawaban. Salma terdiam sejenak. Tangannya gemetar saat menaruh ponsel di atas meja. Hatinya serasa hancur, namun ia mencoba untuk tetap tegar. Mungkin Bayu memang benar-benar sibuk, pikirnya, mencoba mencari pembenaran atas sikap dingin anak sulungnya. Ia kemudian mencoba menghubungi Rina, berharap putrinya akan menjawab dengan nada yang lebih hangat. Namun, panggilannya tak dijawab. Pesan singkat yang ia kirim hanya dibalas dengan satu kalimat, "Aku sibuk, Bu. Nanti aja teleponnya." Rasa sepi semakin menggelayuti hati Salma. Rumah yang dulu dipenuhi tawa anak-anaknya kini terasa begitu sunyi. Ia menunggu dengan sabar, berharap salah satu dari mereka akan pulang. Namun malam semakin larut, dan yang muncul hanyalah Dika. Dengan langkah gontai dan bau alkohol, Dika berjalan masuk ke rumah tanpa mengucapkan salam. Salma menghampirinya dengan raut wajah khawatir. "Dika, kamu kenapa pulang larut? Ibu sudah khawatir. Kamu bau alkohol, Nak. Apa yang kamu lakukan di luar sana?" tanya Salma lembut namun tegas. Dika hanya melirik ibunya dengan tatapan kosong, sebelum akhirnya menghempaskan tubuhnya di sofa. "Udah, Bu, jangan cerewet. Aku capek. Lagian, Ibu nggak ngerti dunia aku sekarang. Biarin aku hidup dengan cara aku," ucapnya dengan nada malas. Salma merasa terpukul mendengar ucapan anak bungsunya. Ia mencoba menahan air mata yang hampir jatuh. "Ibu hanya ingin yang terbaik untukmu, Nak. Jangan sampai kamu terjerumus lebih jauh," katanya lirih. Namun, Dika hanya membalikkan tubuhnya di sofa, menutup telinganya dari nasihat Salma. Dalam keheningan malam itu, Salma merasakan kesedihan yang mendalam. Hatinya berteriak, namun ia tak tahu bagaimana cara membuat anak-anaknya mendengar jeritan hatinya. Salma hanya bisa berdoa,
berharap suatu saat anak-anaknya akan menyadari betapa besar kasih sayang yang selama ini ia berikan. Sambil memandang foto keluarga yang tergantung di dinding, Salma berbisik, "Ya Allah, kuatkan hati ibu. Bimbing anak-anakku agar mereka kembali ke jalan yang benar." Doa Salma mengalir lembut di tengah malam yang sunyi, penuh harapan bahwa suatu saat anak-anaknya akan kembali ke pelukannya dengan hati yang tulus. Luka yang tak terlihat. Pagi itu, matahari bersinar cerah di halaman rumah, namun hati Salma tetap terasa kelam. Suasana rumahnya yang dulu hangat kini semakin asing. Ia menyiapkan sarapan seperti biasa, meskipun ia tahu tak ada yang akan duduk bersamanya di meja makan. Bayu jarang sekali pulang pagi, Rina lebih memilih makan di luar bersama teman-temannya, dan Dika tak pernah memikirkan sarapan. Namun, Salma tetap setia melakukan rutinitas itu, seperti seorang ibu yang tak pernah lelah menunggu anak-anaknya kembali. Setelah meletakkan piring terakhir di meja, Salma duduk sendiri. Ruang makan yang sepi membuatnya merasa lebih terisolasi dari yang pernah ia rasakan. Saat ia hendak mulai makan, ponselnya berbunyi. Salma segera mengambilnya, berharap itu adalah pesan dari salah satu anaknya. Namun, pesannya ternyata dari tetangganya, Ibu Siti, yang mengundangnya untuk datang ke pengajian sore itu. Salma tersenyum kecil, merasa sedikit lega karena setidaknya ada sesuatu yang bisa mengalihkan pikirannya dari kesepiannya. Ia merapikan dapur setelah sarapan, lalu bersiap-siap untuk pergi ke pengajian. Sebelum keluar rumah, Salma melihat kalender di dinding. Hari itu adalah ulang tahun pernikahannya dengan almarhum suaminya. Teringat akan kenangan masa lalu, Salma menarik napas dalam. Pikirannya melayang ke masa-masa saat anak-anaknya masih kecil, ketika mereka masih begitu manis dan penuh perhatian. Masa-masa itu kini terasa seperti mimpi yang hilang. Saat sedang berjalan menuju masjid, Salma bertemu dengan Bayu di halaman rumah. Ia baru saja turun dari mobilnya yang mewah, mengenakan setelan rapi seperti biasa. Salma segera menyambutnya dengan senyum, berharap ini adalah kesempatan untuk berbicara dengan anak sulungnya. "Bayu, alhamdulillah kamu pulang. Ibu baru mau ke pengajian, tapi kalau kamu ada waktu, mari kita sarapan bersama dulu," ajak Salma dengan nada penuh harap. Bayu menatap ibunya sebentar, lalu melirik jam tangannya. "Maaf, Bu, aku nggak bisa. Aku cuma mampir sebentar untuk ambil beberapa dokumen. Ada rapat penting siang ini," katanya dingin. Salma mencoba menyembunyikan kekecewaannya. "Ibu mengerti, tapi ibu juga rindu ngobrol sama kamu. Sudah lama kita nggak makan bersama seperti dulu. Bagaimana kalau kita luangkan waktu akhir pekan ini?" Bayu tersenyum tipis, namun tak ada kehangatan di dalamnya. "Nanti kita lihat, Bu. Kalau aku nggak terlalu sibuk." Salma ingin mengatakan lebih banyak, namun ia tahu, memaksa hanya akan membuat Bayu semakin menjauh. Ia menunduk, membiarkan anaknya berlalu menuju pintu rumah tanpa sepatah kata lagi. Melihat Bayu yang seperti orang asing di rumahnya sendiri membuat hati Salma terasa hancur. Seberapa jauh anak-anaknya telah pergi, dan apakah mereka pernah akan kembali? Setelah mengambil dokumen, Bayu pergi tanpa pamit. Salma hanya bisa menghela napas panjang. Ia memutuskan untuk tetap pergi ke pengajian, meskipun hatinya terasa begitu berat. Dalam perjalanan ke masjid, pikirannya dipenuhi oleh kegelisahan tentang anak-anaknya. Sementara itu,
Di mall mewah di pusat kota, Rina tengah duduk di sebuah kafe bersama teman-temannya. Ia tertawa lepas, membicarakan rencana liburan ke luar negeri, berpakaian dengan gaya yang selalu menarik perhatian orang di sekitarnya. Teman-temannya selalu memuji penampilannya yang sempurna, membuat Rina semakin larut dalam kehidupan glamornya. Di tengah obrolan, teleponnya bergetar. Sebuah pesan dari ibunya masuk, "Rina, ibu ingin bertemu. Mungkin akhir pekan ini kita bisa makan bersama? Ibu rindu sama kamu." Rina memutar mata, merasa terganggu oleh pesan itu. Ia menunjukkan pesan tersebut kepada temannya sambil terkekeh. "Kenapa sih ibu kamu terus-terusan minta waktu? Nggak paham apa kalau kamu punya kesibukan sendiri?" tanya salah seorang temannya sambil tertawa kecil. Rina mengangkat bahu. "Iya, kadang ibu suka nggak paham. Aku kan juga sibuk, bukan anak kecil lagi yang harus selalu di rumah." Teman-temannya tertawa mendengar jawaban Rina. Dalam hati, Rina merasa sedikit bersalah, namun ia cepat mengesampingkan perasaan itu. Ia tak ingin terjebak dalam perasaan sentimental di tengah kehidupan yang menurutnya lebih penting. Di tempat lain, Dika tengah berbaring di kamarnya, tenggelam dalam pikirannya sendiri. Semalam ia habis berpesta dengan teman-temannya, dan hari ini ia merasa begitu lelah. Saat ibunya mencoba menghubunginya, Dika hanya menatap layar ponselnya tanpa niat untuk menjawab. Ibu pasti mau ceramah lagi, pikirnya. Dika merasa hidupnya sudah terlalu berat dengan berbagai tekanan dari lingkungannya. Ia merasa ibunya tidak mengerti apa yang ia rasakan. Baginya, nasihat ibunya hanyalah beban tambahan. Ia tak menyadari bahwa semakin lama ia menjauh dari ibunya, semakin besar pula kehampaan yang ia rasakan di dalam dirinya. Sementara itu, Salma akhirnya tiba di masjid. Ia duduk di barisan depan bersama para tetangganya, mencoba mencari ketenangan dalam doa dan zikir. Namun di dalam hatinya, rasa sedih terus menghantui. Salma sadar bahwa hubungannya dengan anak-anaknya semakin renggang, namun ia tak tahu bagaimana cara memperbaikinya. Setiap hari ia memohon kepada Tuhan agar anak-anaknya kembali ke jalan yang benar, agar mereka sadar bahwa hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan kesombongan dan kebencian. Di tengah pengajian, Salma tak bisa menahan air matanya. Ia terisak pelan, berusaha menutup wajahnya dengan hijab agar tak terlihat oleh orang lain. "Ya Allah, tolonglah anak-anakku. Jangan biarkan mereka tersesat lebih jauh," doa Salma dalam hati, penuh harap dan cinta yang tak pernah pudar. Hari-hari terus berlalu, dan meskipun Salma selalu berusaha mendekati anak-anaknya, ia terus menerima penolakan. Namun, dalam diamnya, Salma tak pernah berhenti berdoa. Hatinya terluka, tapi kasih sayangnya tak pernah berkurang sedikit pun. Ia percaya bahwa suatu hari, doa-doanya akan terjawab, dan anak-anaknya akan kembali kepadanya. Meski kini hanya bayangan kenangan indah yang tersisa, Salma masih berharap akan keajaiban yang bisa mengubah hidup mereka. Retaknya hubungan yang semakin dalam. Suasana di rumah Salma semakin terasa asing dan sunyi, seakan-akan kebahagiaan yang dulu ada telah menguap seiring berjalannya waktu. Hari itu, Salma duduk di ruang tamu dengan gelisah. Ia menatap pintu depan, berharap salah satu anaknya akan pulang untuk sekedar berbicara dengannya, namun harapan itu terasa semakin jauh. Meskipun perasaannya terus tertekan, ia tetap mencoba menjadi ibu yang kuat. Namun, rasa sakit di hatinya kian menggerogoti.
Siang itu, tanpa disangka, Bayu pulang lebih awal dari biasanya. Salma tersenyum senang, akhirnya ada kesempatan untuk bicara. Namun, Bayu tampak terburu-buru, dengan wajah yang tak mengisyaratkan kehangatan. Ia meletakkan tas kerjanya di meja dan langsung menuju kamar tanpa sepatah kata. Salma mengikutinya dengan langkah hati-hati. "Bayu," panggil Salma lembut, berharap suaranya bisa menembus tembok keegesan yang perlahan membatasi hubungan mereka. "Ibu ingin berbicara sebentar. Boleh kita bicara sekarang?" Bayu menghentikan langkahnya di depan pintu kamar. Ia menghela napas, menoleh dengan wajah yang menunjukkan ketidakpedulian. "Bu, aku lagi banyak pekerjaan. Bisa nggak lain kali aja kalau memang nggak penting?" Salma terdiam sejenak, mencoba menahan rasa sakit di hatinya. "Ibu hanya ingin tahu, apa semuanya baik-baik saja? Kamu jarang pulang dan hampir tidak pernah mengobrol sama ibu lagi. Ibu merindukan kamu, Nak." Bayu menatap ibunya dengan dingin. "Semuanya baik-baik aja, Bu. Kalau aku sibuk, itu berarti aku kerja keras. Bukannya ibu harusnya bangga?" "Tentu saja ibu bangga." Salma mencoba meredam kegelisahannya. "Tapi uang dan karir bukan segalanya, Nak. Ibu khawatir kamu terlalu memaksakan diri, dan ibu hanya ingin kita bisa bicara seperti dulu." Bayu mendengus kecil. "Dulu itu beda, Bu. Sekarang aku punya tanggung jawab besar. Nggak bisa selamanya mikirin soal rumah atau keluarga. Dunia luar itu lebih keras daripada yang ibu kira." Perkataan Bayu seperti menyayat hati Salma. Tanggung jawab dan dunia luar, dua hal yang seolah mengasingkan anaknya dari rumah yang ia bangun dengan cinta. Salma ingin berbicara lebih banyak, namun sebelum ia bisa melanjutkan, Bayu sudah masuk ke kamarnya dan menutup pintu dengan keras. Salma berdiri di depan pintu itu, merasa terpukul. Tanggapan Bayu seolah memperjelas bahwa ia tak lagi menganggap rumah sebagai tempat pulang yang penuh kehangatan. Salma tak bisa berbuat apa-apa selain menundukkan kepala, berusaha menelan rasa pahit yang semakin sulit ia bendung. Di tengah keheningan, ia melangkah mundur, kembali ke ruang tamu dengan perasaan yang hancur. Sore itu, Rina pulang ke rumah. Tidak seperti biasanya, kali ini ia membawa banyak kantong belanja dari mall. Wajahnya terlihat puas, seperti seseorang yang baru saja mendapatkan semua yang diinginkan. Salma mendengar suara pintu depan dibuka dan segera menyambut Rina di ruang tamu dengan senyum penuh harapan. "Rina, kamu pulang. Ibu senang melihatmu," ujar Salma dengan wajah hangat, meskipun hatinya masih terasa berat setelah perbincangan singkat dengan Bayu. Rina, yang sedang memeriksa ponselnya, hanya mengangguk sekilas tanpa mengangkat wajah. "Iya, cuma mau ambil beberapa barang. Besok aku ada acara sama teman-teman." Salma memperhatikan kantong-kantong belanja yang dibawa Rina. "Kamu baru pulang dari mall? Sepertinya banyak sekali yang kamu beli, Nak." Rina mengangkat bahu. "Cuma barang-barang biasa aja, Bu. Lagian, kan aku yang bayar sendiri. Jadi nggak perlu khawatir." Salma mencoba tersenyum, meskipun hati kecilnya tahu ada sesuatu yang tak beres. "Ibu bukan khawatir soal uang, Nak. Ibu hanya ingin tahu, kapan kamu punya waktu untuk ibu? Kita jarang bicara akhir-akhir ini." Rina menatap ibunya dengan tatapan datar. "Ibu ini gimana sih?
Aku kan udah dewasa, Bu. Aku punya hidup sendiri. Lagian, kalau ibu mau cerita atau butuh apa-apa, ngomong aja. Nggak perlu nunggu momen khusus segala. Salma terdiam. Ucapan Rina, meskipun terdengar biasa, terasa sangat jauh dari harapan Salma. Hubungan yang dulu begitu dekat, kini terasa begitu renggang, seolah mereka berada di dua dunia yang berbeda. Kamu benar, ibu hanya ingin menghabiskan waktu bersamamu. Ibu rindu saat-saat kita dulu bisa bicara tanpa tergesa-gesa, jawab Salma dengan nada penuh harap. Rina mendesah. Bu, kita bisa bicara kapan-kapan. Tapi aku nggak bisa terus-terusan di rumah. Banyak hal yang harus aku urus di luar. Perkataan Rina meninggalkan Salma dalam kebingungan. Rumah yang seharusnya menjadi tempat kembali, kini justru menjadi tempat yang dihindari oleh anak-anaknya. Salma mencoba menahan air mata yang menggenang di sudut matanya. Sambil menatap punggung Rina yang berlalu menuju kamarnya, Salma merasakan luka di hatinya semakin dalam. Malam itu, ketika Dika pulang larut, Salma memutuskan untuk mencoba berbicara dengan anak bungsunya. Ia berharap, setidaknya Dika masih mau mendengarkan. Namun ketika Salma membuka pintu kamarnya, bau alkohol yang kuat langsung menyeruak, menandakan bahwa Dika habis berpesta lagi. Dika, kamu pulang terlambat lagi, Nak. Ibu khawatir. Kenapa kamu sering mabuk seperti ini? Tanya Salma dengan lembut, namun penuh kekhawatiran. Dika hanya tertawa kecil, wajahnya mabuk dan kusut. Santai aja, Bu. Ini kan cuma senang-senang. Teman-teman aku ngajak keluar, dan aku nggak bisa nolak. Lagian, apa sih yang seru di rumah? Ucapan Dika bagaikan tamparan bagi Salma. Rumah yang ia jaga dengan penuh cinta kini terasa seperti tempat yang sepi dan tak lagi dihargai oleh anak-anaknya. Salma berusaha menahan amarah dan kesedihannya. Ibu hanya ingin kamu aman, Dika. Ibu nggak mau kamu tersesat dan hidup dalam cara yang salah. Namun, Dika hanya menggeleng dengan malas. Udah, Bu. Aku capek, biarin aku tidur. Tanpa menunggu jawaban, ia menutup pintu kamarnya, meninggalkan Salma sendirian di lorong yang sepi. Malam itu, Salma duduk di ruang tamu yang gelap. Hanya suara jam dinding yang terus berdetak mengiringi keheningan rumah. Tangannya gemetar saat meremas sapu tangan kecilnya. Hatinya terasa perih, penuh luka yang tak terlihat oleh orang lain. Ia bertanya-tanya, di mana letak kesalahannya sebagai seorang ibu? Mengapa anak-anaknya berubah begitu jauh? Dengan lirih, Salma berbisik, "Ya Allah, beri ibu kekuatan. Jangan biarkan anak-anak ibu terus tersesat dalam kehidupan ini. Lindungi mereka, meski hati ini sudah remuk." Di tengah kegelapan malam, Salma hanya bisa berdoa, berharap bahwa suatu saat, hatinya akan sembuh dan anak-anaknya akan kembali mengerti arti cinta seorang ibu. Luka yang semakin dalam. Pagi itu, Salma duduk di teras rumahnya, menatap langit yang perlahan cerah. Ia mencoba menenangkan diri setelah serangkaian kejadian yang semakin menjauhkan anak-anaknya darinya. Angin sejuk yang berembus seharusnya bisa menyejukkan hatinya. Namun rasa kesepian dan keterasingan justru semakin kuat menggerogoti dirinya. Ia bertanya-tanya, kapan hubungan yang dulunya erat dan penuh kasih ini berubah menjadi sebatas formalitas? Apa yang salah dengan caranya membesarkan anak-anaknya? Suara pintu kamar yang terbuka membuat Salma tersentak dari lamunannya.
Dari dalam rumah, Rina muncul dengan langkah terburu-buru. Tanpa melihat ke arah ibunya yang sedang duduk di teras, ia langsung menuju pintu depan, bersiap untuk pergi. "Rina, kamu mau pergi lagi?" tanya Salma lembut, mencoba memulai percakapan. Rina berhenti sejenak, melirik ibunya dengan cepat, lalu mengangguk. "Iya, Bu. Ada janji dengan teman-teman di mall." Salma menelan ludah. Setiap kali Rina pulang atau pergi, selalu ada alasan untuk keluar. Hampir tidak ada waktu yang diluangkan di rumah, apalagi untuk duduk bersama dan berbincang seperti dulu. "Kamu tidak sarapan dulu? Ibu sudah menyiapkan makanan di meja. Kamu bisa makan sebentar sebelum pergi," ucap Salma, berharap Rina akan berubah pikiran dan duduk bersamanya. Namun, Rina menggeleng. "Aku nggak lapar, Bu. Lagian, nanti aku makan di luar sama teman-teman." Ucapan itu terasa biasa, namun bagi Salma, kata-kata tersebut adalah pengingat pahit bahwa dirinya tak lagi dianggap penting dalam kehidupan anak-anaknya. Bagaimanapun, Salma tetap tersenyum lembut, meskipun di dalam hatinya rasa kecewa kembali menyusup. "Baiklah, Nak. Hati-hati di jalan. Jangan lupa pulang lebih awal," kata Salma dengan penuh perhatian. Rina hanya menjawab singkat, "Iya," lalu melangkah keluar, menutup pintu tanpa menoleh lagi ke belakang. Salma duduk di sana, menatap punggung anaknya yang semakin menjauh. Ia menghela napas panjang, menahan air mata yang mendesak keluar. Setiap hari rasanya seperti ini, penuh kesepian, meski anak-anaknya berada di dekatnya. Kehangatan dan kebersamaan yang dulu mengisi rumah ini kini tinggal kenangan. Tak lama kemudian, Bayu pulang dari kantor. Ia masih mengenakan setelan kerjanya yang rapi, namun wajahnya terlihat lelah dan tegang. Tanpa basa-basi, ia melempar tas kerjanya di sofa dan segera berjalan ke kamar. Salma yang melihatnya merasa iba. Ia tahu, Bayu bekerja keras untuk masa depannya, namun ada rasa khawatir yang menggerogoti hati seorang ibu. "Bayu, kamu sudah pulang. Ibu buatkan teh hangat untukmu. Mau diminum sekarang?" tanya Salma, mencoba mencairkan suasana yang dingin. Bayu berhenti sejenak, menoleh sekilas ke arah ibunya. "Nggak, Bu. Aku lagi nggak pengen minum teh. Lagi banyak urusan yang harus diselesaikan." Salma ingin menanyakan lebih lanjut, namun melihat wajah anaknya yang lelah, ia hanya mengangguk pelan. "Baiklah, kalau kamu butuh sesuatu, panggil saja ibu, ya." Bayu tidak menjawab dan langsung masuk ke kamarnya, membiarkan Salma terdiam di ruang tamu yang sepi. Suara pintu yang ditutup Bayu terasa seperti tembok yang semakin memisahkan mereka. Salma menundukkan kepala, menghela napas dalam-dalam, berusaha menenangkan perasaan yang semakin kacau. Tak berapa lama, Dika pulang. Seperti biasa, ia pulang larut malam, dan wajahnya menunjukkan tanda-tanda mabuk. Dika terhuyung-huyung masuk ke dalam rumah, hampir terjatuh saat melewati ruang tamu. "Dika," seru Salma, bergegas menghampiri anak bungsunya itu. "Kamu mabuk lagi? Berapa kali ibu bilang jangan terlalu sering minum minuman keras. Itu tidak baik untukmu." Dika hanya tertawa kecil, seolah tidak peduli dengan kekhawatiran ibunya. "Santai aja, Bu. Ini cuma buat senang-senang. Teman-teman aku yang traktir, kok." Salma menatap wajah Dika dengan penuh kesedihan. Di matanya,
Anak bungsunya yang dulu manis dan ceria kini berubah menjadi seseorang yang tak lagi peduli dengan hidupnya sendiri. Hatinya menangis melihat betapa jauhnya Dika dari didikan yang ia tanamkan dulu. "Dika, ibu khawatir sama kamu. Kamu sudah terlalu sering pulang dalam keadaan seperti ini. Apa kamu tidak berpikir untuk masa depanmu, Nak?" Salma mencoba menasihati dengan lembut, meskipun hatinya sudah sangat terpukul. Namun, Dika hanya mengangkat bahu, menyepelekan peringatan ibunya. "Bu, aku udah besar. Aku bisa jaga diri sendiri. Nggak usah khawatir berlebihan, ya," jawabnya dengan nada santai, kemudian berjalan menuju kamarnya tanpa menunggu respon ibunya. Salma berdiri di sana, melihat punggung anak-anaknya yang semakin menjauh. Setiap kali ia mencoba mendekati mereka, rasanya seperti tembok yang semakin tinggi dibangun di antara mereka. Ia ingin menangis, namun air matanya seakan habis. Di dalam kesunyian malam, hanya ada dia dan perasaannya yang semakin terisolasi. Malam itu, Salma berdoa lebih lama dari biasanya. Di sepertiga malam, ketika seluruh rumah terlelap dalam mimpi, Salma duduk di sajadahnya, memohon kepada Tuhan agar memberikan petunjuk. Ia tak tahu lagi harus berbuat apa untuk memperbaiki hubungan dengan anak-anaknya. Semakin ia mencoba, semakin mereka menjauh. Dengan air mata yang menetes di pipi, Salma berdoa dengan sepenuh hati, berharap bahwa suatu hari, anak-anaknya akan menyadari betapa besar cinta seorang ibu. "Ya Allah," bisik Salma dalam doanya, "berikan kekuatan untuk menjalani semua ini. Jangan biarkan anak-anakku tersesat dalam dunia yang penuh godaan ini. Berikan mereka hidayah, agar mereka kembali pada kebaikan dan cinta." Doa Salma menggema dalam kesunyian malam, mengiringi harapannya yang semakin hari semakin rapuh. Meski begitu, sebagai seorang ibu, ia tetap tak pernah berhenti berharap. Karena cinta seorang ibu tak pernah pudar, meskipun hatinya hancur berkali-kali. Retakan yang tak terelakkan. Pagi itu, suasana rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Salma bangun lebih awal dari anak-anaknya seperti biasa, menyiapkan sarapan di meja makan, berharap ada momen kebersamaan yang bisa mereka habiskan. Pagi adalah waktu favoritnya dulu, ketika anak-anak masih kecil dan sering bercanda bersama di meja makan, tetapi hari-hari itu sudah lama berlalu. Piring dan gelas sudah tertata rapi, tapi suasana di rumah tetap sunyi. Tak ada satupun dari anak-anaknya yang terlihat. Salma menunggu, berharap mungkin kali ini mereka akan duduk bersamanya, meski hanya sebentar. Namun, waktu berlalu dan perasaan sepi semakin menghantui. Langkah kaki terdengar dari lantai atas. Rina, dengan wajah yang setengah mengantuk, berjalan menuju dapur sambil menggenggam ponselnya. Ia melewati meja makan tanpa melirik sedikit pun ke arah ibunya. Salma tersenyum tipis, mencoba memulai percakapan. "Rina, sarapan dulu, Nak. Ibu sudah buatkan nasi goreng kesukaanmu," ucap Salma penuh harap. Rina berhenti, memandang meja makan sebentar, lalu menghela napas pelan. "Maaf, Bu, aku nggak sempat. Aku harus buru-buru ke kantor, ada meeting pagi ini." Salma tahu anaknya sedang berbohong. Mata Rina tertuju pada ponsel, bukan pada persiapan bekerja. Namun, sebagai ibu, Salma memilih untuk menelan kata-katanya. Ia terlalu lelah berdebat, terlalu lelah menuntut perhatian dari anak-anak yang sepertinya tak lagi memedulikannya. "Oke,
Hati-hati di jalan, ya. Jangan lupa makan nanti di kantor, ucap Salma lembut. Rina hanya mengangguk tanpa menoleh. Ia berlalu dengan cepat, meninggalkan Salma sendiri lagi di dapur. Salma kembali menatap piring-piring yang masih penuh di meja makan. Perasaan hampa mulai mengisi hatinya. Tak lama kemudian, Dika masuk ke dapur dengan langkah malas. Matanya masih merah dan terlihat kurang tidur. Salma khawatir melihat wajah bungsunya yang semakin hari semakin tak terurus. Dika, ibu sudah buatkan sarapan. Kamu belum makan, kan? Duduk sini dulu sebentar, kita sarapan bareng, pinta Salma dengan nada lembut, berharap bisa berbincang sebentar dengan anak laki-lakinya. Namun, Dika hanya menggeleng sambil menggaruk kepalanya. Enggak, Bu. Aku buru-buru. Ada teman nunggu di luar, kami mau nongkrong sebentar. Salma merasa perih di hatinya. Alasan, teman, selalu menjadi tameng bagi anak-anaknya untuk menghindari waktu bersamanya. Namun, ia tak lagi protes. Ia hanya mengangguk pelan. Baiklah. Jangan lupa jaga diri, ya, Nak. Jangan sampai terlalu sering keluar malam. Ibu khawatir sama kamu. Dika tak menjawab. Ia berjalan keluar, meninggalkan Salma dengan keheningan yang menyakitkan. Ia menatap punggung anak-anaknya, yang kian menjauh dari pandangannya, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara emosional. Rasanya seperti dinding yang tak terlihat telah dibangun di antara mereka, dan Salma tak tahu cara menghancurkannya. Salma menghela napas panjang. Ia berjalan pelan menuju kamar, duduk di ranjangnya yang sudah terasa dingin sejak suaminya meninggal. Dalam kesendiriannya, ia mengingat kembali masa-masa ketika anak-anaknya masih kecil. Rina, Bayu, dan Dika dulu selalu menggantungkan harapan pada Salma. Mereka merengek minta diantar ke sekolah, minta didongengi sebelum tidur, minta masakan favorit di hari ulang tahun. Kini, semua itu telah berubah. Salma menatap foto keluarga yang tergantung di dinding kamar. Di sana, senyuman mereka terlihat begitu bahagia. Senyum yang kini terasa sangat jauh. Apa yang telah terjadi pada keluarga ini? Bagaimana bisa anak-anak yang dulu begitu mencintainya, kini berubah menjadi pribadi yang asing? Sore harinya, ketika Salma sedang di halaman rumah merapikan bunga-bunganya, Bayu pulang dari kantor. Langkahnya cepat dan wajahnya terlihat muram. Ia langsung menuju pintu depan tanpa mengucapkan sepatah kata pun pada ibunya. Salma melihatnya, namun ia ragu untuk memanggil Bayu. Ada sesuatu dalam ekspresi anaknya yang membuatnya takut untuk bertanya. Namun, saat Bayu tiba di pintu, Salma tak bisa menahan diri lagi. Bayu, kamu kelihatan lelah. Ada apa, Nak? Kamu bisa cerita ke ibu, kalau kamu mau. Bayu menoleh dengan ekspresi datar. Nggak ada apa-apa, Bu. Urusan kantor aja. Udah biasa. Kalau kamu mau istirahat, ibu bisa buatkan teh hangat. Kamu pasti butuh sesuatu yang bisa meredakan pikiranmu, tawar Salma, berharap bisa membantu anaknya walau sedikit. Bayu menghela napas berat. Bu, aku capek. Aku cuma mau tidur. Jangan ganggu aku, ya. Ucapannya terdengar dingin dan menohok hati Salma. Ia berdiri kaku di tempatnya, menyadari bahwa hubungan mereka tak lagi sama. Setelah Bayu masuk ke kamar, Salma kembali ke teras rumah,
duduk termenung sambil menatap jalan yang sepi. Tangannya menggenggam erat lengan kursi, mencoba menahan perasaan pedih yang terus menggerogotinya. Perasaan sebagai ibu yang telah berusaha sekuat tenaga, namun tetap merasa gagal menggapai hati anak-anaknya. Malam itu, Salma duduk di ruang tamu, menunggu anak-anaknya pulang. Jam di dinding berdentang menunjukkan pukul 9 malam, namun tak ada satupun dari mereka yang kembali. Kesendirian semakin menyelubungi Salma, dan saat itulah hatinya benar-benar merasa hancur. Ia menyadari bahwa cinta dan pengorbanannya selama ini mungkin tidak lagi diingat oleh anak-anaknya. Segala nasihatnya, kasih sayangnya, seolah hilang ditelan waktu dan kesibukan mereka. Dan kini, Salma hanya bisa menunggu, berharap suatu hari anak-anaknya akan menyadari betapa besar kasih seorang ibu, sebelum semuanya terlambat. Di bawah langit malam yang sunyi, Salma berdoa lagi, untuk kesekian kalinya. Ya Allah, berikanlah hidayah bagi anak-anakku. Semoga mereka kembali pada cinta yang tulus, sebelum semua benar-benar hancur. Salma terus berdoa, meski hatinya semakin rapuh. Sebagai seorang ibu, ia tak pernah bisa berhenti berharap, meski kenyataan yang ada semakin menyakitkan. Puncak kesedihan dan kecewa. Malam itu, hujan turun deras membasahi jalanan. Petir bersahutan di kejauhan, namun tak satu pun dari anak-anak Salma yang pulang ke rumah. Salma duduk di kursi ruang tamu, sesekali melirik jam dinding yang jarumnya terus bergerak maju. Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam, tapi rumahnya tetap sepi. Hujan deras tak menghentikan kegelisahan Salma. Setiap kali telepon berdering atau ada suara kendaraan di luar, hatinya berdegup kencang, berharap salah satu anaknya pulang. Namun, setiap kali itu pula, kekecewaan yang ia rasakan semakin menumpuk. Di tengah kesunyian, Salma teringat masa-masa ketika anak-anaknya masih kecil. Mereka tak pernah jauh darinya, dan malam-malam seperti ini dihabiskan dengan cerita sebelum tidur atau canda tawa hangat di ruang keluarga. Tiba-tiba, pintu rumah terbuka dengan keras, menimbulkan suara berderak yang memecah keheningan. Salma segera berdiri, berharap salah satu anaknya kembali. Ternyata Rina, dengan wajah basah karena hujan, berdiri di ambang pintu. Wajahnya tampak marah, dan ia melemparkan tas ke lantai dengan kasar. Rina, kenapa kamu pulang basah-basahan seperti ini? Ibu sudah menunggu dari tadi. Kenapa tidak bilang kalau kamu akan pulang terlambat? Ibu khawatir sekali, tanya Salma dengan nada penuh kasih, tapi juga khawatir. Rina menatap ibunya dengan dingin. Ibu selalu saja khawatir berlebihan. Aku bukan anak kecil lagi, Bu. Bisa urus diri sendiri. Lagi pula, siapa yang peduli? Kalimat itu seperti pisau tajam yang menancap di hati Salma. Ia tak tahu harus berkata apa. Setiap kali ia mencoba merangkul anak-anaknya dengan kasih sayang, mereka malah semakin menjauh, seakan-akan ia tak diinginkan dalam hidup mereka. Ibu hanya ingin memastikan kamu baik-baik saja. Kamu anak ibu, bagaimana mungkin ibu tidak khawatir, ujar Salma lembut, menahan air mata yang mulai menggenang di pelupuk matanya. Rina menghela napas panjang, lalu berjalan menuju kamarnya tanpa mengucapkan sepatah kata lagi. Ia menutup pintu dengan keras, meninggalkan Salma yang berdiri mematung di ruang tamu. Beberapa saat kemudian, Dika pulang dalam keadaan mabuk. Hujan deras yang membasahi tubuhnya seakan tak dihiraukan. Bau alkohol memenuhi ruangan begitu Dika melangkah masuk.
Salma bergegas menghampirinya, hatinya mencelos melihat anak bungsunya yang semakin tenggelam dalam kebiasaan buruk. "Dika, kamu mabuk lagi? Sudah berapa kali ibu bilang jangan minum minuman keras? Kamu akan merusak hidupmu sendiri," seru Salma, tak bisa lagi menahan kekhawatirannya. Dika hanya tersenyum miring, tertawa kecil seperti tak peduli. "Ah, sudahlah, Bu. Aku tahu apa yang aku lakukan. Aku udah dewasa, gak perlu diomelin terus." Salma merasakan jantungnya berdebar semakin kencang. Bagaimana bisa anak-anaknya, yang dulu begitu penurut, berubah menjadi pribadi yang tak lagi mengenal nilai-nilai yang diajarkannya? "Dika, ibu mohon dengarkan ibu. Ibu hanya ingin yang terbaik untukmu. Kamu ini masa depannya panjang, jangan rusak dirimu sendiri," pinta Salma dengan nada penuh kekhawatiran. Namun, Dika hanya melangkah ke kamarnya tanpa mengindahkan perkataan ibunya. Salma berdiri di ambang pintu, menatap punggung anak bungsunya dengan hati yang semakin remuk. Hatinya berteriak, memohon agar anak-anaknya kembali menghargai keberadaannya, tapi kenyataan yang dihadapinya begitu berbeda. Di tengah kegelisahannya, pintu depan kembali terbuka. Kali ini, Bayu yang baru pulang dari kantor. Wajahnya yang selalu tampak serius kini semakin dipenuhi rasa lelah. Tanpa berkata apa-apa, ia langsung menuju ruang makan, membuka lemari, dan mengambil air minum. "Bayu, bisa ibu bicara sebentar?" tanya Salma pelan, mencoba memulai percakapan dengan anak sulungnya yang sejak beberapa waktu terakhir semakin dingin. Bayu meletakkan gelasnya dengan kasar dan menatap ibunya tajam. "Bu, aku capek. Aku nggak mau dengar ceramah sekarang." Salma menelan ludah. Ucapan itu begitu keras di telinganya. "Ibu nggak bermaksud berceramah, Bayu. Ibu cuma khawatir sama kamu. Kamu jarang istirahat, kerja terus. Apa kamu baik-baik saja?" Bayu menghela napas panjang. "Kalau aku baik-baik saja atau enggak ada hubungannya sama ibu. Jangan ikut campur urusan aku. Sudah cukup, Bu." Salma tertegun, tak mampu menjawab. Kata-kata Bayu terasa seperti pukulan telak yang menghancurkan sisa-sisa harapannya. Ia menatap anak sulungnya dengan mata penuh air mata, tapi tak ada yang bisa dia lakukan selain diam dan membiarkan Bayu pergi ke kamarnya, seperti kedua saudaranya. Malam itu, Salma tak lagi bisa menahan air matanya. Di ruang tamu yang sunyi, ia menangis sendirian, tenggelam dalam rasa sakit yang tak terucapkan. Anak-anak yang dulu begitu ia cintai dan besarkan dengan penuh kasih sayang kini tak lagi menghargainya. Setiap hari, ia merasa semakin terasing di rumahnya sendiri. Anak-anaknya tak lagi peduli padanya, tak lagi menganggapnya ada. Ya Allah, kenapa semua ini terjadi? Apa salah ibu sampai mereka memperlakukan ibu seperti ini? Rintih Salma dalam doanya. Ia tahu, sebagai seorang ibu, ia tak pernah mengharapkan apapun selain kebahagiaan anak-anaknya. Tapi semakin ia mencoba mencintai dan merangkul mereka, semakin jauh mereka mengabaikannya. Hujan semakin deras di luar, seakan-akan langit ikut menangisi kesedihan Salma malam itu. Di dalam hati Salma, ada luka yang semakin dalam, luka yang mungkin tak akan pernah sembuh. Dan malam itu, Salma hanya bisa berharap bahwa suatu hari anak-anaknya akan sadar, sebelum semuanya terlambat. Luka yang terus menganga. Keesokan harinya, suasana di rumah masih terasa sama, sunyi dan dingin.
Salma bangun lebih awal seperti biasa, meski hatinya masih terbebani oleh kejadian malam sebelumnya. Ia merasa lelah, bukan hanya karena fisiknya, tetapi juga secara emosional. Setiap hari, dia mencoba menjadi ibu yang kuat dan sabar, tetapi perlahan-lahan kekuatan itu mulai memudar. Di dapur, Salma menyiapkan sarapan sederhana, telur dadar dan roti bakar. Pikirannya berkelana, mengenang masa lalu ketika setiap pagi selalu dipenuhi canda tawa anak-anaknya. Waktu itu, rumah ini penuh dengan kebahagiaan. Namun, kini, meja makan yang dulu ramai kini selalu kosong. Anak-anaknya semakin menjauh darinya, dan ia merasa semakin tak berdaya untuk menyatukan mereka kembali. Setelah selesai menyiapkan sarapan, Salma menuju halaman rumah untuk merapikan beberapa tanaman bunga yang mulai layu. Taman kecil di depan rumah selalu menjadi tempat pelariannya, tempat di mana ia bisa sejenak melupakan semua masalah yang membebaninya. Tangannya perlahan merapikan daun-daun kering, sementara pikirannya terus menerawang, merenungi nasib yang dia hadapi. Tak lama kemudian, suara pintu yang terbuka dengan kasar membuat Salma tersentak. Ia menoleh, melihat Rina keluar dari rumah dengan wajah yang penuh amarah. Anaknya itu tampak terburu-buru, dan seperti biasa, menggenggam ponselnya dengan erat. "Rina, kamu gak sarapan dulu?" tanya Salma dengan lembut, meskipun ia sudah tahu jawabannya. Rina hanya melirik sekilas, lalu menggeleng. "Nggak, Bu. Aku nggak ada waktu. Lagi pula, sarapan buatan ibu juga biasa aja. Aku bisa makan di luar yang lebih enak." Kata-kata itu menusuk hati Salma seperti duri tajam. Meski begitu, ia tetap berusaha tersenyum, mencoba menahan luka yang semakin dalam. "Ya sudah, kalau begitu hati-hati di jalan, ya." "Jangan lupa makan," jawab Salma lirih, meskipun ia tahu bahwa nasihat itu mungkin tidak akan didengar. Rina hanya mengangguk singkat tanpa melihat ke arah ibunya, lalu masuk ke dalam mobilnya dan pergi meninggalkan rumah dengan cepat. Suara mesin mobil yang menjauh terasa seperti sebuah jarak yang semakin lebar di antara mereka. Salma kembali ke taman, tapi hatinya tak tenang. Beberapa menit kemudian, Dika keluar dari rumah, kali ini mengenakan jaket tebal dan kacamata hitam. Wajahnya masih terlihat lesu, mungkin karena terlalu banyak minum malam sebelumnya. Melihat ibunya di halaman, Dika hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa. "Dika, kamu mau kemana pagi-pagi begini?" tanya Salma, berharap bisa memulai percakapan. Dika hanya mengangkat bahu. "Keluar, nongkrong sama teman-teman. Ada urusan yang harus aku beresin," jawabnya singkat tanpa berhenti. "Dika, ibu mohon, jangan terlalu sering minum alkohol. Itu nggak baik buat kesehatanmu," pinta Salma dengan nada khawatir, meski ia tahu ini bukan pertama kalinya ia mengatakan hal itu. Dika mendesah, jelas-jelas tak tertarik untuk mendengar nasihat ibunya. "Bu, aku udah dewasa. Ibu nggak usah terus-terusan khawatirin aku. Lagian, ini hidup aku, biar aku yang ngurus." Salma hanya bisa terdiam. Lagi-lagi, anaknya menolaknya. Ia merasa semakin jauh dari mereka, seperti ada tembok besar yang tidak bisa dia tembus. Dika berlalu begitu saja, meninggalkan ibunya tanpa sedikit pun rasa penyesalan. Hari terus berlalu dengan keheningan yang menyakitkan. Salma berusaha mengisi waktunya dengan aktivitas rumah tangga, membersihkan setiap sudut rumah,
meskipun dia tahu bahwa anak-anaknya tidak akan menghargainya. Baginya, ini adalah cara untuk mengalihkan pikirannya dari luka yang semakin menganga. Di sore hari, Salma menerima pesan dari Bayu, anak sulungnya. Pesan itu singkat, namun menghancurkan hatinya. "Bu, aku nggak bisa pulang malam ini. Ada lembur di kantor. Jangan tunggu aku." Salma membaca pesan itu berulang kali, mencoba mencari secercah perhatian di dalamnya, namun tak ada. Kata-kata itu dingin, tanpa sedikit pun perasaan. Ia teringat betapa dekatnya dulu dia dengan Bayu, bagaimana mereka dulu selalu berbicara tentang segala hal. Namun sekarang, jarak di antara mereka begitu luas, dan Salma tak tahu bagaimana menjembataninya. Malam itu, Salma kembali duduk di ruang tamu, menatap jam dinding yang terus berdetak. Pukul 9 malam, dan rumahnya tetap sepi. Hanya suara hujan di luar yang menemani kesendiriannya. Ia merasa seperti seorang ibu yang telah kehilangan anak-anaknya, meskipun mereka masih hidup dan tinggal di bawah atap yang sama. Air mata mulai mengalir di pipi Salma tanpa bisa ia tahan lagi. Ia merasa gagal sebagai seorang ibu. Semua pengorbanan yang dia lakukan selama bertahun-tahun, cinta yang dia curahkan tanpa batas, kini terasa sia-sia. Anak-anaknya tidak lagi melihatnya dengan rasa hormat, apalagi kasih sayang. "Ya Allah!" lirih Salma dalam tangisnya. "Apa yang harus ibu lakukan? Kenapa semua ini terjadi? Ibu sudah berusaha sebaik mungkin, tapi kenapa mereka menjauh?" Doanya terucap dengan suara bergetar, penuh kepedihan. Ia merasa sendirian, seperti tak ada tempat untuk berlindung dari rasa sakit yang terus menghantamnya. Semua harapan yang ia bangun selama ini runtuh perlahan-lahan. Anak-anaknya, yang dulu menjadi sumber kebahagiaannya, kini menjadi sumber kesedihannya. Di luar, hujan semakin deras, seakan ikut meratapi nasib seorang ibu yang hatinya terbelah. Malam itu, Salma tahu bahwa hubungan dengan anak-anaknya telah mencapai titik terendah. Ia tak tahu apakah masih ada cara untuk memperbaiki semuanya, atau apakah mereka akan terus hidup dalam ketidakpedulian ini. Namun, satu hal yang pasti, Salma tak akan pernah berhenti mencintai anak-anaknya. Meski hatinya terluka, meski air mata terus mengalir, sebagai seorang ibu, Salma tahu bahwa kasihnya tak akan pernah pudar. Dalam doanya malam itu, Salma memohon agar suatu hari anak-anaknya akan sadar bahwa cinta seorang ibu adalah sesuatu yang tak tergantikan. Dan di dalam hatinya yang rapuh, Salma masih menyimpan harapan kecil, harapan bahwa suatu hari anak-anaknya akan kembali kepadanya, bukan hanya sebagai anak-anak yang ia kenal dulu, tapi sebagai anak-anak yang mampu melihat dan menghargai cinta ibunya yang begitu besar. Kehilangan yang menyadarkan. Pagi itu, kabut tipis menyelimuti halaman rumah Salma. Udara terasa dingin, seolah mencerminkan kesepian yang masih meraja dalam hatinya. Salma berdiri di depan cermin di kamar, menatap bayangan dirinya yang tampak jauh lebih tua dari usianya. Garis-garis keriput di wajahnya semakin jelas, mungkin akibat dari beban emosional yang terlalu lama dipendam. Sejak malam-malam sebelumnya, rumah terasa semakin hampa. Rina, Dika, dan Bayu lebih banyak menghabiskan waktu di luar. Setiap kali Salma berusaha mendekati mereka, yang ia dapatkan hanya penolakan atau kemarahan. Perasaan gagal sebagai ibu semakin kuat, menghantui setiap langkahnya. Namun, pagi ini ada sesuatu yang berbeda. Tiba-tiba,
sebuah telepon berdering. Salma meraih ponsel yang tergeletak di atas meja, melihat nama Bayu muncul di layar. Dengan sedikit harapan, ia mengangkat panggilan tersebut. "Bayu? Ada apa, Nak?" tanya Salma dengan nada penuh perhatian. Suara di seberang terdengar tergesa-gesa dan penuh kepanikan. "Bu, aku butuh bantuan. Ini penting." Jantung Salma berdegup kencang. Nada suara Bayu yang biasanya tenang kini terdengar penuh kecemasan. "Ada apa, Bayu? Kenapa kamu panik begitu?" tanya Salma khawatir. Bayu terdiam sejenak sebelum menjawab dengan suara yang berat. "Ibu, perusahaan yang aku kelola sedang mengalami masalah besar. Aku nggak tahu harus gimana. Aku butuh nasihat, Bu. Bisakah ibu datang ke kantor sekarang?" Salma tak menyangka mendengar permintaan itu dari anak sulungnya. Bayu yang selalu dingin dan merasa bisa mengurus segalanya, kini meminta bantuan darinya. Sejenak, perasaan senang melintas di hati Salma, meskipun situasi yang dihadapi Bayu jauh dari kata baik. "Ibu segera ke sana, tunggu sebentar ya, Nak," jawab Salma dengan suara lembut, berusaha menyembunyikan rasa khawatirnya. Tak lama kemudian, Salma bergegas keluar rumah, mengenakan kerudung dan jaket tipis. Ia memanggil taksi dan menuju kantor Bayu. Sepanjang perjalanan, pikirannya dipenuhi berbagai pertanyaan. Apa yang terjadi? Kenapa Bayu tiba-tiba menghubunginya setelah sekian lama? Apa masalah yang dihadapinya? Setibanya di kantor Bayu, Salma melihat anak sulungnya berdiri di depan gedung, tampak begitu gelisah. Wajah Bayu tampak lelah dan penuh tekanan. Salma turun dari taksi, berjalan mendekati anaknya dengan langkah cepat. "Bayu, ada apa sebenarnya?" tanya Salma dengan nada penuh perhatian. Bayu menghela napas panjang, matanya berkaca-kaca. "Perusahaan ini, Bu. Aku nggak tahu harus bilang apa. Kami diambang kebangkrutan. Aku terlalu ambisius, mengambil proyek besar tanpa perhitungan matang. Dan sekarang, semuanya kacau." Salma merasakan sakit di hatinya melihat anak sulungnya dalam keadaan seperti itu. Ia tahu Bayu selalu berusaha mandiri dan ingin membuktikan bahwa dirinya bisa sukses tanpa campur tangan siapapun, termasuk ibunya. Namun, di saat seperti ini, Bayu akhirnya mengakui bahwa ia butuh bantuan. Tanpa ragu, Salma meraih tangan Bayu, menggenggamnya dengan lembut. "Bayu, tenang. Masalah sebesar apapun bisa diatasi kalau kamu mau berusaha dan sabar. Ibu tahu kamu anak yang kuat, tapi jangan menanggung semuanya sendirian. Kamu bisa cerita pada ibu, kita cari jalan keluar bersama." Bayu tak bisa lagi menahan air matanya. Ia tak pernah menangis di depan ibunya sejak dewasa, tetapi hari ini, semua perasaan yang selama ini ia pendam meledak. "Maaf, Bu. Maaf kalau selama ini aku selalu dingin sama ibu. Aku terlalu sibuk mengejar karir, sampai lupa kalau aku punya ibu yang selalu ada buatku. Maafkan aku, Bu." Salma memeluk Bayu erat, membiarkan anaknya menangis di pelukannya. Hatinya terasa lega, meskipun situasi yang dihadapi Bayu begitu berat. Baginya, ini adalah momen di mana akhirnya ada celah untuk menyentuh hati anak-anaknya yang selama ini terasa begitu jauh. "Ibu sudah memaafkan kamu, Nak. Ibu nggak pernah dendam sama anak-anak ibu. Yang ibu inginkan hanya kebahagiaan kalian, itu saja,"
bisik Salma dengan penuh kasih sayang. Setelah beberapa saat, Bayu mengusap air matanya dan mulai bercerita lebih dalam tentang masalah yang dihadapinya. Mereka berbicara cukup lama di kantor itu, membahas berbagai hal yang dulu terasa mustahil untuk dibicarakan. Bayu mulai membuka diri, mengakui kesalahan-kesalahan yang ia buat, dan meminta nasihat dari Salma. Sore itu, Salma pulang dengan perasaan yang bercampur aduk. Di satu sisi, ia merasa lega bisa kembali dekat dengan Bayu, meski dalam kondisi yang sulit. Di sisi lain, hatinya masih terluka karena Rina dan Dika belum menunjukkan tanda-tanda perubahan. Setibanya di rumah, Salma menemukan Rina dan Dika sedang duduk di ruang tamu. Keduanya tampak canggung, seolah sedang menunggu sesuatu. Salma meletakkan tasnya di atas meja, lalu duduk di hadapan mereka. "Rina, Dika, ada apa? Kalian kelihatan berbeda hari ini," tanya Salma, berusaha membaca suasana. Rina menundukkan kepalanya, sementara Dika memainkan jari-jarinya dengan gugup. Setelah beberapa saat, Rina akhirnya berbicara. "Bu, kami mau minta maaf. Kami sadar kalau selama ini kami salah. Kami terlalu sibuk dengan diri sendiri, sampai lupa kalau ibu selalu ada untuk kami." Salma terkejut mendengar kata-kata itu. Hatinya bergetar. "Apa maksud kalian, Rina?" Dika akhirnya angkat bicara. "Bu, aku tahu kalau ibu selalu mencintai kami. Tapi kami terlalu sombong untuk mengakuinya. Selama ini kami mengabaikan ibu, menganggap ibu bukan bagian penting dalam hidup kami. Tapi kami salah. Kami benar-benar salah." Air mata mulai mengalir di pipi Salma. Ini adalah momen yang selama ini ia tunggu-tunggu. Momen di mana anak-anaknya akhirnya menyadari kesalahan mereka dan mau meminta maaf. Ibu tidak pernah menyimpan dendam. Ibu selalu mencintai kalian, meski kalian sering mengabaikan ibu. Yang ibu harapkan hanyalah kalian hidup bahagia dan saling mendukung, tak peduli apapun yang terjadi, jawab Salma dengan suara bergetar. Rina dan Dika berdiri dan memeluk Salma secara bersamaan, memohon maaf dan berjanji untuk memperbaiki hubungan mereka. Dalam pelukan itu, Salma merasa hatinya mulai sembuh, sedikit demi sedikit. Ia tahu perjalanan ke depan mungkin masih sulit, tetapi kini ia tidak lagi merasa sendirian. Pada hari itu, di bawah langit yang mulai cerah, Salma merasakan bahwa kebahagiaan keluarganya mungkin akan kembali. Kesadaran terakhir. Hari itu, matahari bersinar cerah di langit yang biru. Angin semilir meniup lembut dedaunan di halaman rumah Salma, tetapi suasana di dalam rumah sangat berbeda. Rumah yang dulunya dipenuhi kebekuan dan kesalahpahaman, kini perlahan berubah menjadi tempat yang hangat, penuh dengan harapan baru. Namun, di balik semua itu, ada luka lama yang masih membekas di hati Salma. Salma sedang duduk di kursi ruang tamu, menatap kosong keluar jendela. Meski anak-anaknya telah meminta maaf dan hubungan mereka mulai membaik, ada sesuatu yang masih mengganjal. Salma tahu bahwa memaafkan bukanlah hal yang mudah, terutama setelah bertahun-tahun menerima perlakuan dingin dari orang-orang yang paling ia cintai. Tiba-tiba, suara ketukan pintu memecah keheningan. Dika berdiri di ambang pintu, wajahnya tampak serius. "Bu, bisa bicara sebentar?" Salma menoleh, sedikit terkejut dengan nada suara anak keduanya. "Tentu, Nak. Ada apa?" Dika berjalan masuk dan duduk di sebelah Salma.
Ia menarik napas dalam-dalam, lalu mulai berbicara dengan hati-hati. Bu, selama ini, aku selalu berpikir bahwa hidup ini hanya tentang diriku sendiri. Aku merasa kalau aku bisa sukses sendiri, tanpa bantuan siapapun. Tapi, semakin aku berusaha, semakin aku merasa kosong. Aku sering bertanya-tanya, kenapa aku selalu merasa ada yang kurang? Aku baru sadar kalau aku kehilangan ibu. Salma menatap Dika, matanya berkaca-kaca mendengar pengakuan yang begitu jujur dari anaknya. Dika, ibu selalu ada di sini untukmu. Mungkin kamu tidak melihatnya, tapi ibu tidak pernah pergi kemana-mana. Dika menundukkan kepalanya, merasa malu dengan semua kesalahan yang pernah ia lakukan. Aku tahu, Bu. Tapi selama ini aku terlalu egois untuk mengakui itu. Aku sibuk mengejar mimpiku sendiri, tapi aku lupa kalau ibu adalah bagian dari semua itu. Tanpa ibu, aku nggak akan ada di sini. Salma tersenyum tipis, meski hatinya perih mengingat tahun-tahun yang hilang. Semua orang pernah membuat kesalahan, Dika. Yang penting adalah bagaimana kita belajar dari itu dan berusaha untuk menjadi lebih baik. Dika mengangguk, merasa sedikit lega mendengar kata-kata ibunya. Bu, aku ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin kita bisa lebih dekat, seperti dulu. Aku janji akan berusaha lebih keras untuk jadi anak yang ibu banggakan. Mendengar janji Dika, hati Salma mulai luluh. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan lagi. Ia memeluk Dika erat, seolah tak ingin melepaskan anaknya lagi. Ibu selalu bangga padamu, Dika. Meski kamu pernah membuat kesalahan, ibu tahu kalau hatimu baik. Ibu hanya ingin kamu dan saudara-saudaramu bahagia. Setelah perbincangan yang mengharukan itu, Dika pergi untuk menyelesaikan pekerjaannya. Namun, perasaan lega mulai mengalir di hati Salma. Ia merasa ada kemajuan besar dalam hubungan mereka. Namun, meski Dika sudah berubah, Salma tahu masih ada satu hal yang perlu dihadapi, Rina. Rina, anak bungsu yang selalu tampak kuat dan ambisius, belum sepenuhnya membuka hatinya. Meski Rina telah meminta maaf sebelumnya, Salma merasa masih ada jarak yang belum bisa terjembatani. Di malam yang sama, saat Salma sedang bersiap untuk tidur, ia mendengar ketukan di pintu kamarnya. Ibu, boleh aku masuk? Suara Rina terdengar dari balik pintu, sedikit ragu namun tulus. Salma membuka pintu, dan di sana berdiri Rina, wajahnya terlihat lelah tapi penuh penyesalan. Tentu, Rina. Masuklah, jawab Salma lembut. Rina melangkah masuk dan duduk di tepi ranjang, menggenggam tangannya sendiri dengan gugup. Setelah beberapa saat, ia mulai berbicara, suaranya lirih tapi penuh perasaan. Bu, aku nggak tahu harus mulai dari mana. Aku selalu berpikir kalau aku bisa melakukan semuanya sendiri. Aku merasa kalau aku nggak butuh siapapun, bahkan ibu. Tapi setelah semua yang terjadi, aku sadar kalau aku salah besar. Salma mendengarkan dengan sabar, membiarkan Rina meluapkan perasaannya. Aku merasa seperti kehilangan sesuatu, Bu. Selama ini aku selalu mencari-cari apa yang kurang dalam hidupku, padahal jawabannya ada di depan mata. Itu ibu. Aku terlalu sombong untuk menyadari kalau kasih sayang ibu adalah yang paling penting. Air mata mulai membasahi pipi Rina, dan kali ini Salma tak bisa menahan diri lagi. Ia meraih tangan anaknya, menggenggamnya erat.
Rina, ibu selalu mencintai kalian, meski kalian pernah melukai hati ibu. Yang penting sekarang adalah kita bisa memperbaiki semuanya. Ibu selalu ada untuk kalian, dan itu tidak akan pernah berubah. Rina menangis dalam pelukan Salma, melepaskan semua beban yang selama ini ia simpan. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, mereka berbicara dari hati ke hati. Segala luka yang pernah ada mulai sembuh, perlahan tapi pasti. Keesokan harinya, suasana rumah terasa lebih ringan. Anak-anak Salma mulai menunjukkan perhatian yang lebih besar. Mereka kini lebih sering menghabiskan waktu di rumah, bukan lagi di luar bersama teman-teman mereka. Mereka tahu bahwa kasih sayang ibu adalah hal yang tak tergantikan, dan mereka berjanji untuk tidak pernah menyia-nyiakan itu lagi. Bab 9 menjadi momen krusial di mana anak-anak Salma menyadari arti pentingnya kehadiran ibu dalam hidup mereka. Penebusan dan kebahagiaan yang tak terduga. Suasana di rumah Salma terasa lebih hangat akhir-akhir ini. Bayu, Rina, dan Dika, yang dulunya begitu dingin dan acuh tak acuh terhadap ibunya, kini mulai menunjukkan perubahan yang signifikan. Salma melihat semua itu dengan hati yang penuh syukur, meskipun bayangan masa-masa di mana mereka sering melukai perasaannya masih melekat dalam ingatannya. Suatu sore, saat Bayu pulang lebih awal dari kantor, ia melihat Salma duduk di ruang tamu dengan buku doa di tangannya. Tanpa ragu, Bayu mendekat dan duduk di samping ibunya. Ini adalah momen yang tidak pernah ia bayangkan akan terjadi sebelumnya. Ketika masih tenggelam dalam kesibukannya, Bayu selalu merasa bahwa ibunya adalah beban, seseorang yang hanya ada di rumah untuk mengurus hal-hal yang tidak penting. Bu. Bayu membuka pembicaraan dengan suara berat, seolah ada beban besar di hatinya. Aku mau minta maaf. Selama ini, aku nggak pernah benar-benar menghargai apa yang ibu lakukan. Aku sibuk mengejar karir dan berpikir kalau kesuksesan itu hanya bisa diraih sendiri. Tapi sekarang aku sadar, ibu adalah alasan kenapa aku bisa sampai di sini. Maafkan aku, Bu. Salma terdiam sejenak. Matanya berkaca-kaca, tapi ia tetap tenang. Ibu sudah lama memaafkan kamu, Nak. Ibu selalu berdoa supaya kamu, Rina, dan Dika bisa menemukan kebahagiaan kalian. Kalau sekarang kamu sadar, ibu sangat bersyukur. Bayu tak kuasa menahan tangisnya. Ia berlutut di depan ibunya, mencium tangannya dengan penuh rasa bersalah. Terima kasih, Bu. Aku nggak akan menyia-nyiakan kesempatan ini lagi. Hari itu menjadi titik balik besar bagi hubungan mereka. Bayu yang dulunya merasa semua hal bisa ia selesaikan sendiri, kini mulai melibatkan ibunya dalam setiap keputusan penting di perusahaannya. Di saat-saat sulit, nasihat dan doa dari Salma menjadi kekuatan besar baginya. Dan yang lebih penting, Bayu belajar bahwa cinta dan pengorbanan ibunya adalah fondasi dari segala kesuksesannya. Babak kehidupan Rina dan Dika. Sementara itu, Rina dan Dika juga tak luput dari perubahan besar. Rina, yang dulu selalu merasa bahwa ibunya terlalu mencampuri urusannya, kini justru mulai sering menghabiskan waktu bersama Salma. Mereka pergi berbelanja ke mall bersama, menikmati makan siang di tempat makan favorit mereka yang sederhana, dan berbicara lebih dari sekadar basa-basi. Aku merasa bodoh, Bu, kata Rina suatu hari di dalam mobil ketika mereka baru saja selesai berbelanja. Aku sibuk mencari pengakuan di luar sana, tapi lupa kalau orang yang paling aku butuhkan justru ada di sini, di rumah.
Maafkan aku, Bu. Salma tersenyum lembut sambil menggenggam tangan putrinya. Kamu gak perlu merasa bodoh, Rina. Setiap orang punya waktunya sendiri untuk belajar. Ibu bangga sama kamu. Sekarang kamu sudah menemukan apa yang benar-benar penting. Momen kehangatan itu berlanjut hingga malam, ketika Dika, yang selalu sibuk dengan karirnya di perusahaan, akhirnya pulang dan mendapati keluarganya sedang tertawa bersama di ruang tamu. Rasa bersalah menghantui Dika, karena ia tahu dirinya juga telah mengabaikan ibunya. Namun, melihat senyum di wajah Salma membuatnya tersadar bahwa ia masih punya kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Dika akhirnya membuka diri, mengakui bahwa ia juga ingin menjadi bagian dari perubahan ini. Bu, aku juga ingin memperbaiki hubungan kita. Aku tahu aku terlalu sibuk mengejar karir dan melupakan ibu. Tapi aku ingin kita bisa dekat lagi, seperti dulu. Salma hanya mengangguk dan memeluk Dika dengan erat. Ibu selalu menunggu saat ini, Nak. Kamu tidak pernah terlambat untuk kembali. Perubahan yang mengubah segalanya. Hubungan antara Salma dan anak-anaknya mulai membaik seiring waktu. Kini, mereka selalu memastikan untuk meluangkan waktu bersama, saling mendukung, dan menghormati peran penting yang dimainkan oleh Salma dalam hidup mereka. Bayu, yang pernah hampir kehilangan perusahaannya, mulai bangkit kembali dengan bantuan ibunya. Ia menyadari bahwa kebijaksanaan Salma adalah aset terbesar dalam hidupnya. Rina, yang dulunya terlalu sibuk mengejar karirnya di luar negeri, kini lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Ia mendirikan sebuah yayasan sosial atas nama ibunya, yang fokus membantu para ibu tunggal yang sedang berjuang, seperti Salma dulu. Dika, yang sempat terpuruk dalam masalah pekerjaan, berhasil menemukan kekuatan untuk bangkit. Dukungan Salma membantunya melewati masa-masa sulit, dan kini ia semakin sukses dalam karirnya. Tapi yang paling penting, Dika belajar untuk lebih menghargai waktu bersama keluarganya, sesuatu yang dulu ia anggap sepele. Kebahagiaan yang akhirnya datang. Beberapa tahun kemudian, Salma duduk di teras rumahnya yang kini dipenuhi kebahagiaan dan kedamaian. Anak-anaknya yang dulu sering berselisih paham kini bersatu dalam cinta dan penghargaan terhadap ibu mereka. Setiap minggu, mereka berkumpul di rumah Salma, tertawa bersama, berbagi cerita, dan merayakan hidup yang penuh dengan cinta. Salma menatap ke langit, mengingat semua pengorbanan yang ia lakukan dulu. Dalam hatinya, ia merasa damai. Hidupnya penuh dengan kebahagiaan yang sederhana, tetapi nyata. Cinta anak-anaknya, yang dulu hilang, kini kembali dengan lebih tulus dan kuat. Di akhir kisah ini, Salma menyadari satu hal, kasih ibu tidak pernah sia-sia. Meskipun terkadang terlambat dihargai, cinta seorang ibu akan selalu menemukan jalannya kembali, membawa kebahagiaan bagi mereka yang akhirnya belajar untuk menghargai dan mencintainya. Akhir cerita ini mengajarkan bahwa penyesalan dan penghargaan dapat mengubah hidup, dan kasih sayang ibu yang tulus adalah kekuatan yang mampu menyembuhkan luka yang paling dalam. Tamat.